Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channel Belajar Seni Budaya bersama Ibu Tika. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 9 semester 2, yaitu tentang seni grafis. Yuk kita simak videonya. Tujuan pembelajaran 1. Mendefinisikan pengertian seni grafis. Yang kedua, mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni grafis. 3. Mengidentifikasikan berbagai alat dan bahan berkarya seni grafis. Keempat, mengklarifikasikan beragam karya seni grafis. 5. Berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik dalam seni grafis untuk dipamerkan secara kelompok. Seni grafis merupakan karya seni dwimatra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dengan menggunakan teknik cetak sehingga memungkinkan pelipatan gandakan karyanya. Jenis seni grafis. 1. Cetak tinggi. 2. Cetak dalam. 3. Cetak datar. 4. Cetak sari. Cetak tinggi. Cetak tinggi merupakan jenis seni grafis yang memanfaatkan ketinggian sebuah medium untuk mencetak sehingga permukaan medianya akan memiliki perbedaan tinggi, yaitu bagian yang tinggi atau positif dan bagian yang rendah adalah negatif. Pembuatan cetakan dengan cara mencungkil bahan, biasanya kayu atau karet, agar dapat mencetak gambar yang diinginkan. Contoh cetak tinggi adalah stempel. Bahan dan alat dalam cetak tinggi. A. Plat atau acuan cetak atau umbi-umbian. Kayu lunak, penghapus, hardboard, karet, vinyl, dan lain-lain. Roadcut berfungsi untuk membentuk gambar pada plat atau acuan cetak dengan cara mencungkil bagian plat yang tidak digunakan untuk menghantarkan tinta. Roller berfungsi untuk menghantarkan cat dari kaca ke permukaan plat yang timbul positif. Tinta cetak sebagai bahan pewarna untuk mencetak plat atau acuan cetak ke bidang kertas. Tinta cetak yang biasa digunakan adalah tinta cetak untuk percetakan, membentuk kental, bisa diganti dengan cat air atau cat poster dicampur gliserin untuk pencampurannya kira-kira sekental pasta gigi. Pensil. Pensil digunakan untuk membuat sketsa atau gambar. Kertas, kain, dan kaos. Kertas digunakan sebagai media untuk membuat sketsa atau desain, dan kadang juga dijadikan media cetak dalam seni grafis selain kaos dan kain. Lem. Lem digunakan untuk menempelkan sketsa pada glaze atau plat. Kaca. Kaca digunakan sebagai media untuk mengolah tinta sebelum dihantarkan ke plat atau acuan cetak. Proses pembuatan cetak tinggi. Pembuatan rancangan gambar atau sketsa. Proses menggambar dapat dilakukan di atas kertas transparan atau kalkir terlebih dahulu, ataupun langsung digambar pada plat atau acuan cetak. Proses cukil. Bagian yang tidak akan dicetak atau tidak digunakan untuk menghantarkan tinta atau bagian negatif akan dicukil dengan menggunakan pisau cukil, sedangkan bagian yang akan dicetak bagian positif akan tetap sejajar dengan permukaan plat atau acuan cetak. Proses cetak. Pertama-tama ambil tinta secukupnya. Letakkan tinta tersebut di atas permukaan kaca yang berfungsi sebagai landasan untuk mengolah tinta. Pindahkanlah tinta tersebut pada permukaan plat yang akan dicetak dengan bantuan roll karet. Kemudian tempelkan kertas yang akan dicetak di atas plat atau acuan cetak.
kemudian digosok dengan sendok atau bahkan hanya diratakan dengan tangan saja. Setelah mencetak, agar plat atau acuan cetak tersebut dapat digunakan kembali untuk mencetak di lain waktu, segera cuci plat tersebut dengan air dan minyak tanah untuk menghilangkan gumpalan-gumpalan tinta yang menempel di sela-sela permukaan plat. Mencukil atau menoreh bukan satu-satunya teknik untuk membuat acuan cetak tinggi, tetapi masih ada teknik yang lain, yaitu menempel. 2. Cetak dalam atau intaglio-print. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan glaze, dalam artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Biasanya menggunakan media dengan bahan aluminium atau kuningan dengan cara digores atau ditoreh secara langsung. Kemudian tinta dituangkan, diratakan atau dirolkan pada bagian yang dalam tersebut. Kertas yang sudah dibasahi dengan air diletakkan di atasnya. Tinta akan melekat pada kertas. Alat yang digunakan untuk menoreh bisa berupa pahat grafis, paku, jarum, atau logam runcing. Jenis-jenis cetak dalam antara lain etsa, mezzotin, dan lain-lain. 3. Cetak dasar atau litografi. Cetak dasar litografi adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Teknik cetak datar memakai acuan dari lempengan berupa batu kapur. Batu kapur dipilih karena memiliki sifat yang menghisap atau menyerap lemak dan tinta. Bagian gambar pada plat yang tidak dilapisi emulsi ketika dicetak akan menarik tinta, dan bagian bukan gambar akan menolak tinta. Teknik ini meliputi litografi, monotipe, dan teknik digital, salah satunya offset. Contoh cetak datar sederhana dengan memasukkan cat minyak ke dalam baskom. Masukkan pot plastik atau botol ke dalam baskom. Hasil setelah pot diangkat, kemudian keringkan di bawah sinar matahari. 4. Cetak saring atau sablon. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layer atau screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra atau silk screen. Cetak saring ini disebut juga sablon. Teknik sablon saring digunakan di berbagai media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu, dan sebagainya. Dengan menggunakan alat bantu berupa screen sablon atau saring juga disebut film sablon. Alat dan bahan. 1. Bingkai screen tersedia dengan berbagai ukuran. Misal, sebagai berikut. Dua, obat afdrek dan pewarna sablon. Merek-merek yang ada di pasaran: Diazol, Rainbow, Olano, Super Emulsion. 5. Jenis tinta tergantung media yang akan disablon. 3. Rakel. Rakel digunakan untuk menyapu cat sablon di atas screen agar menempel pada bahan yang disablon. 4. Meja sablon. Meja sablon digunakan untuk menyablon. Posisi meja harus datar. Meja sablon ini juga digunakan untuk proses afdrek jika menggunakan penyinaran bola lampu. 5.
Catok digunakan untuk mencatok screen sehingga mudah untuk diangkat atau ditutup kembali pada posisi yang telah ditentukan selama proses penyablonan. 6. Hair dryer atau kipas angin untuk mengeringkan screen setelah diolesi obat pekat cahaya dan mengeringkan hasil cetakan pada kain. 7. Hand spray, alat penyemprot untuk membuat lubang screen setelah proses penyiaran dan untuk membersihkan screen setelah penyablonan. 8. Meja aftershave. Proses aftershave selain menggunakan sinar matahari dapat juga dilakukan dengan menggunakan meja yang dilengkapi dengan lampu neon atau TL. 9. Peralatan cetak sablon lainnya diantaranya plaster atau lakban, gunting, kain hitam, kertas kalkir. Proses pembuatan klise. Bahan yang digunakan harus transparan, agar pada saat penyinaran bagian yang seharusnya tidak tembus oleh tinta akan terkena sinar secara utuh. Bahan yang biasanya digunakan adalah kalkir, film, dan mika film. Dalam menggambar untuk klise bisa langsung pada screen, bisa juga menggambar pada kertas kalkir. Kalau kertas yang digunakan kertas biasa, setelah digambar dilumuri dengan minyak goreng atau minyak tanah, kemudian dikeringkan sehingga menjadi transparan. Proses aftershave. Aftershave atau pengeksposan atau penyinaran adalah proses memindahkan gambar yang tadi sudah dibuat pada kertas kalkir ke screen dengan bantuan bahan yang disebut emulsi sablon atau tahapannya sebagai berikut. Pelapisan. Campurkan cairan emulsion yaitu cairan kental yang berfungsi sebagai bahan pelapis kedap cairan dan cairan sensitizer yang bersifat peka cahaya. Oleskan obat aftershave yang sudah dicampur tadi ke screen. Gunakan alat pengoles seperti penggaris mika atau rakel sablon. Oleskan obat aftershave di bagian luar dan dalam kain. Berikut adalah contoh gambar. Pengeringan awal. Keringkan screen menggunakan kipas angin atau hair dryer. Jangan mengeringkan di bawah sinar matahari. Sebelum penyinaran screen harus benar-benar kering. Karena sifat obat aftershave yang peka cahaya, maka dilakukan pengering dalam ruangan tertutup dan usahakan tidak terkena cahaya secara langsung. Penyinaran screen ke panas matahari atau lampu neon. Film dipasang di meja aftershave dengan posisi normal, sedangkan untuk proses aftershave menggunakan matahari film dipasang terbalik. Aftershave menggunakan meja aftershave. Sinari screen menggunakan 2 buah lampu neon 20 watt kira-kira selama 4-7 menit. Apabila menggunakan sinar matahari cukup 10-15 detik. Penyiraman dengan air. Semprotkan screen dengan air untuk menghilangkan bagian yang harusnya berlubang pada bagian screen yang kita desain. Gunakan semprotan yang sesuai dan dapat menyemprot dengan kuat. Pengeringan. Proses ini bisa dengan hair dryer atau menggunakan panas matahari. Setelah kering, periksa kembali screen untuk melihat bila mana ada bagian yang masih berlubang atau bocor. Tutup tepian sekeliling bingkai screen karena biasanya tinta masih bisa merembes melalui celah di antara bingkai screen. Gunakan lakban yang kuat terhadap cairan untuk menutupinya. Proses mencetak. Screen kering yang sudah melalui proses pengeksposan gambar siap untuk dicetak. Letakkan kertas atau media yang akan dicetak. Tuang warna yang diinginkan dan ratakan dengan rakel. Subscribe, like, comment, and share ya channel kami.